Kematian, dipenggal, saat dipenjara, Herodes mengadakan pesta ulang tahun. Putri Herodias, Salome, menari di depan para tamu dan membuat Herodes sangat senang. Herodes berjanji dengan sumpah untuk memberikan Salome apapun yang dia minta. Atas hasutan ibunya, Salome meminta kepala Yohanes Pembaptis. Herodes, meskipun menyesal, memenuhi janjinya dan memerintahkan agar Yohanes dipenggal di penjara. Matius bab 14, ayat 1-12. Murid-murid Yohanes mengambil jenazahnya dan menguburkannya. Mereka kemudian memberitahu Yesus tentang kematian Yohanes. Signifikansi dan warisan. Nabi terakhir, Yohanes Pembaptis dianggap sebagai nabi terakhir dalam tradisi Perjanjian Lama dan pembuka jalan bagi pelayanan Yesus Kristus. Teladan iman dan keberanian. Yohanes adalah teladan iman, keberanian, dan kesetiaan kepada Allah. Ia tidak takut untuk menyampaikan kebenaran, bahkan kepada penguasa yang berkuasa. Pentingnya pertobatan, pesan Yohanes tentang pertobatan tetap relevan hingga saat ini. Ia mengingatkan kita akan perlunya mengakui dosa-dosa kita dan berbalik kepada Allah. Kesaksian tentang Yesus. Yohanes memberikan kesaksian yang kuat tentang Yesus sebagai anak Allah dan Mesias yang dijanjikan. Ia dengan rendah hati mengakui bahwa ia tidak layak untuk membuka tali kasut Yesus. Yohanes bab 1, ayat 27. Pandangan yang berbeda. Dalam kekristenan, Yohanes Pembaptis sangat dihormati dalam kekristenan sebagai orang kudus dan nabi. Hari kelahirannya, tanggal 24 Juni, dan hari kematiannya, tanggal 29 Agustus, diperingati sebagai hari raya dalam kalender liturgi Kristen. Pandangan yang berbeda. Dalam Islam, Yohanes Pembaptis, dikenal sebagai Yahya dalam Islam, juga dihormati sebagai seorang nabi. Al-Quran menggambarkan Yahya sebagai orang yang saleh, dan seorang utusan Allah. Misalnya, Quran 19, ayat 12-15. Muslim percaya bahwa Yahya adalah seorang nabi yang penting dan pendahulu bagi Nabi Muhammad. Kesimpulan, jejak Yohanes Pembaptis adalah jejak seorang nabi yang berani, setia, dan rendah hati yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Ia menyerukan kepada orang-orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan dibaptis sebagai tanda pertobatan. Ia menegur ketidakadilan dan korupsi, bahkan dengan risiko nyawanya sendiri. Ia memberikan kesaksian yang kuat tentang Yesus sebagai anak Allah dan Mesias yang dijanjikan. Kisah hidupnya terus menginspirasi dan menantang kita untuk hidup dengan iman, keberanian, dan kesetiaan kepada Allah. Salam damai Tuhan memberkati kita semua.